A. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Selain kita mempunyai semboyan berikut, kita juga mempunyai alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama itu ada dasar negara Pancasila, yang kedua itu ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang ketiga itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, yang keempat itu ada lambang negara burung Garuda, yang kelima itu ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang keenam itu ada lagu-lagu perjuangan. B. Pentingnya konsep integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Jadi, integrasi nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Untuk integrasi itu sendiri, itu berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya itu menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya suatu pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Untuk nasional sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya bahasa Inggris nation, yang kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu atau KBBI dia itu artinya bangsa. Dan integrasi nasional itu mempunyai arti politis dan antropologis. A. Secara politis. Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu identitas nasional. Nah, integrasi nasional secara antropologi sendiri berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dimulai dari syarat integrasi dulu. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara ialah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk plural society. Kita lanjut ke faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Sekarang kita berlanjut ke faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari luar masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sementara itu, pengertian identitas menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, menurut Sujati Jiwandono, integrasi nasional dapat diartikan sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dan dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Howard Friggins, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Selanjutnya, menurut Myron Weiner, integrasi adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya
ke dalam suatu bentuk wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsekuensi nasional, misalnya Sumpah Pemuda. D. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman teroris dalam negeri, dan sebagainya. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga keutuhan NKRI secara eksternal meliputi beberapa hal berikut ini. 1. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia yang berpotensi kurang senada dengan Pancasila. 2. Isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respon secara internasional. 3. Peta keamanan global menempatkan terorisme menjadi ancaman global. 4. Penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain mengancam kedaulatan dari kehormatan suatu negara berdaulat. 5. Masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. 6. Wabah penyakit dapat menyebabkan banyak masalah yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, namun pada sisi ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang sedang mengancam saat ini. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang baik datang dari luar maupun dari dalam. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, bela negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam-macam tantangan, hambatan, gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri sekalipun. Pengertian sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan adalah sebagai berikut. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merobek kebijaksanaan dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar negeri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah.